Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Galeri Anis. Pertemuan ekonomi kali ini kita masih membahas materi tentang pengangguran. Yang sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang pengertian dan macam-macam pengangguran. Hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi pengangguran. Maka dari itu, simak video ini dengan baik untuk memperluas ilmu pengetahuan. Namun sebelumnya, di sini akan saya sampaikan tentang indikator pencapaian kompetensinya. Dari kompetensi dasar, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dan untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian pengangguran, yang kedua mengklasifikasikan jenis pengangguran, yang ketiga menganalisis dampak pengangguran, dan yang keempat menganalisis cara mengatasi pengangguran. Nah, untuk peta konsep pembelajaran tentang pengangguran, yang pertama ada pengertian pengangguran, jenis dan penyebab pengangguran menurut lama waktu bekerja dan menurut penyebab terjadinya. Kemudian ada dampak pengangguran, dan yang terakhir adalah solusi yang berasal dari intern dan dari ekstern. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan menyajikan analisis cara mengatasi pengangguran di Indonesia dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Nah, langsung saja ke materi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ada jumlah angkatan kerja yang besar. Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbang dengan jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Jadi di sini jumlah angkatan kerjanya itu sangat besar sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Nah, kesempatan kerja yang ada itu bisa disebut lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, untuk permasalahan berikutnya yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah timbul akibat tingkat pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tingkat pendidikan biasanya terjadi akibat kemampuan ekonomi masyarakat yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi, sehingga saat memasuki usia angkatan kerja timbullah masalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Jadi di sini permasalahannya dari kualitas tenaga kerja yang rendah itu disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang rendah pula, baik dari segi formal maupun dari segi non-formal. Untuk permasalahan berikutnya yaitu jumlah kesempatan kerja yang rendah. Hal ini timbul dari produktivitas masyarakat yang rendah sehingga jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding, maka lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah, yaitu masalah tentang pengangguran,
Nah, jadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia itu disebabkan oleh rendahnya lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga timbullah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, untuk masalah selanjutnya yaitu penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan persebaran tenaga kerja yang tidak merata pula, sehingga tingkat kesejahteraan suatu daerah satu dengan daerah lain tidak seimbang. Tidak meratanya pembangunan ekonomi juga dapat berimbas pada persebaran penduduk yang tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program yang namanya program transmigrasi untuk mengatasi penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, untuk permasalahan yang terakhir yaitu masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah paling besar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang cukup. Selain itu, rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor munculnya pengangguran. Jadi memang ya, pengangguran itu lagi-lagi menjadi permasalahan yang paling besar di negara. Jadi di suatu negara, terutama di negara kita tercinta di Indonesia. Jadi pengangguran itu disebabkan karena jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang cukup. Maka dari itu, saat ini pemerintah banyak mengembangkan program-program yang mempermudah para UMKM untuk mendapatkan modal untuk usahanya. Nah, untuk selanjutnya, upaya untuk mengatasi pengangguran, yang pertama dari pengangguran friksional dan pengangguran sukarela, yang mana pengangguran friksional itu merupakan pengangguran sementara. Jadi pengangguran friksional itu adalah seseorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai bekerja. Upayanya yang pertama, proyek padat karya untuk menambah kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru, pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Upaya berikutnya yaitu menarik investor baru dengan cara deregulasi dan debirokratasi. Upaya berikutnya yaitu pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang agraris dan sektor lain. Yang berikutnya yaitu memberikan bantuan pinjaman lunak dan bantuan lain untuk memacu kehidupan industri kecil. Nah, untuk upaya berikutnya yaitu upaya untuk pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis, di mana pengangguran siklis itu adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Jadi misalnya pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi. Jadi pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan meningkatkan jumlah permintaan. Dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerjanya. Untuk upaya berikutnya yaitu mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga para investor lebih suka menginvestasikan uangnya dalam bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, upaya selanjutnya untuk pengangguran struktural, yang mana yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi, misalnya dari negara agraris yang berubah menjadi negara industri. Lahan-lahan pertanian yang digunakan untuk pabrik, sedangkan tenaga kerjanya belum mempunyai keterampilan di sektor industri. Upayanya yaitu yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi. Upaya berikutnya yaitu mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan lowongan pekerjaan.
Yang selanjutnya yaitu menarik investor khususnya untuk merangsang berdirinya industri baru. Upaya berikutnya yaitu untuk mengatasi pengangguran teknologi. Yang mana pengangguran teknologi itu adalah pengangguran akibat perubahan teknologi, seperti yang awalnya teknologi manual menjadi teknologi elektronik. Upaya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memasukkan materi kurikulum tentang pelatihan teknologi pada sekolah-sekolah. Dengan demikian, siswa akan dibekali dengan keterampilan menjalankan atau mengoperasikan mesin-mesin berteknologi tinggi. Yang kedua, pengenalan teknologi yang ada sejak dini. Yang selanjutnya yaitu pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan mulai dari anak-anak. Yang selanjutnya untuk mengatasi pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman itu terjadi akibat kegagalan musim. Contohnya, petani menganggur karena musim paceklik, nelayan menganggur karena musim badai. Nah, upaya yang dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan keterampilan lain selain bidang yang sudah digeluti. Hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain pada musim-musim tertentu. Biasanya saat petani sedang menunggu masa panen. Upaya yang kedua yaitu menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat. Nah, terima kasih. Oke, untuk pertemuan ekonomi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Silahkan mempelajari materi selanjutnya. Jangan merasa cukup dalam belajar. Semangat terus untuk selalu belajar. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ajukan pertanyaan. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @anis_motret. Sampai jumpa pada pertemuan ekonomi selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.